Bapak pernah memperhatikan perubahan kecil pada Mr. P, lalu berpikir, ini cuma karena usia, nanti juga biasa lagi. Kalimat itu sering sekali saya dengar. Saya Dr. Indri, dan saya ingin jujur sejak awal. Tidak semua perubahan pada Mr. P itu sekadar soal usia. Beberapa memang wajar, tapi sebagian lainnya justru bisa menjadi sinyal awal dari masalah kesehatan yang lebih serius. Di ruang praktik, ada pria usia 67 tahun yang datang bukan karena sakit. Ia hanya merasa berbeda. Tidak nyeri, tidak pusing, tidak demam, tapi ia merasa tubuhnya tidak sejalan dengan pikirannya. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata tubuhnya sedang memberi peringatan pelan-pelan tentang kondisi yang selama ini tidak ia sadari. Yang membuat saya prihatin, banyak pria lansia memilih diam. Mereka malu bertanya, takut diperiksa, atau menganggap ini topik yang tidak pantas dibicarakan. Padahal, justru dari perubahan inilah, dokter sering menemukan tanda awal penyakit jantung, diabetes, gangguan hormon, bahkan masalah pembuluh darah. Video ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak. Video ini untuk membuka mata dengan cara yang tenang dan masuk akal. Karena semakin cepat kita memahami sinyal tubuh, semakin besar peluang kita menjaga kesehatan dengan aman. Jika Anda atau orang terdekat Anda pernah merasakan perubahan ini, jangan buru-buru menutup video. Bisa jadi informasi di sini adalah jawaban yang selama ini Anda abaikan. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin mengajak Anda memahami satu hal penting terlebih dahulu. Banyak pria lansia datang ke ruang praktik saya dengan keluhan yang terdengar ringan. Ada yang berkata, "Dok, kok belakangan ini responnya lambat ya?" Ada juga yang bilang, "Kadang bisa, kadang tidak. Saya pikir ini cuma soal umur." Keluhan ini sering dianggap sepele. Padahal dari sudut pandang medis, perubahan pada kondisi Mr. P bisa menjadi sinyal awal dari masalah kesehatan yang lebih serius. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita lebih waspada dan paham apa yang sedang tubuh coba sampaikan. Secara ilmiah, fungsi ereksi sangat bergantung pada kerjasama 3 sistem utama tubuh: sistem pembuluh darah, sistem syaraf, dan keseimbangan hormon. Jika salah satu saja terganggu, tubuh akan memberi tanda. Tanda itu sering muncul pertama kali justru pada organ yang sensitif terhadap aliran darah dan syaraf. Salah satunya Mr. P. Saya pernah menangani pasien usia 67 tahun yang awalnya hanya mengeluh tidak sekuat dulu. Saat saya ajak berbincang lebih dalam, ternyata beliau sering merasa mudah lelah, kakinya kesemutan dan jarang memeriksa gula darah. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa beliau mengalami diabetes yang sudah berjalan cukup lama tanpa disadari. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Internasional, gangguan ereksi pada pria lansia sering menjadi gejala awal diabetes, penyakit jantung, atau gangguan pembuluh darah, bahkan muncul lebih dulu sebelum nyeri dada atau keluhan lain. Mengapa bisa begitu? Karena pembuluh darah di penis berukuran lebih kecil dibandingkan pembuluh darah jantung. Jika terjadi penyempitan akibat kolesterol atau tekanan darah tinggi, gejalanya akan terasa lebih cepat di area ini. Itulah sebabnya banyak jurnal medis menyebut gangguan ereksi sebagai early warning system atau alarm dini dari tubuh. Selain pembuluh darah, sistem saraf juga memegang peranan besar. Penyakit seperti diabetes, kekurangan vitamin tertentu, atau gangguan saraf akibat usia dapat membuat sinyal dari otak tidak sampai dengan optimal. Akibatnya, respon menjadi lambat, tidak stabil, atau cepat menghilang. Ini bukan soal kurang niat atau kurang gairah, tapi soal jalur komunikasi tubuh yang mulai terganggu. Bapak-bapak, saya selalu menenangkan pasien dengan satu kalimat. Tubuh tidak pernah memberi sinyal tanpa alasan. Saat terjadi perubahan, tubuh sedang meminta perhatian.
bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Dengan memahami bahwa kondisi Mr. P bisa mencerminkan kesehatan jantung, pembuluh darah, dan metabolisme tubuh secara keseluruhan, kita jadi punya kesempatan emas untuk mencegah masalah yang lebih berat. Banyak pasien yang setelah menyadari hal ini, mulai rutin memeriksa tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Hasilnya bukan hanya fungsi pria yang membaik, tapi stamina, kualitas tidur, dan rasa percaya diri juga ikut meningkat. Jadi, ketika Bapak merasakan perubahan, jangan langsung menyimpulkan ini sekadar faktor usia. Bisa jadi ini adalah cara tubuh berbicara dengan jujur. Tugas kita adalah mendengarkan, memahami, lalu mengambil langkah yang tepat demi kesehatan jangka panjang. Bapak-bapak, setelah mendengar keluhan awal, biasanya saya tidak langsung memberi kesimpulan. Saya selalu mengajak pasien berbincang lebih dalam. Dari pengalaman saya, banyak pria lansia tidak sadar bahwa perubahan pada Mr. P seringkali bukan masalah tunggal, melainkan sinyal dari kondisi kesehatan lain yang sedang berkembang di dalam tubuh. Saya pernah menangani seorang pasien usia 67 tahun. Awalnya beliau hanya mengeluh, "Dok, belakangan ini responsnya lambat dan kadang tidak bisa bertahan." Ia mengira ini hanya karena faktor usia. Namun saat saya tanya lebih jauh, ternyata beliau sering merasa mudah lelah, sering haus di malam hari, dan beberapa kali terbangun untuk buang air kecil. Dari pemeriksaan lanjutan, diketahui kadar gula darahnya cukup tinggi dan sudah berlangsung lama tanpa disadari. Dalam dunia medis, kondisi seperti ini sangat sering terjadi. Berbagai studi kesehatan internasional menjelaskan bahwa gangguan fungsi pada Mr. P sering menjadi tanda awal penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Gula darah yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah kecil dan saraf. Padahal, organ intim pria sangat bergantung pada pembuluh darah yang sehat dan saraf yang berfungsi baik. Ketika aliran darah terganggu atau saraf tidak bekerja optimal, tubuh memberi sinyal lewat perubahan fungsi tersebut. Kasus lain yang juga sering saya temui adalah tekanan darah tinggi. Banyak pria merasa baik-baik saja karena tidak ada nyeri yang nyata. Padahal, hipertensi dikenal sebagai silent disease karena merusak pembuluh darah secara perlahan. Data dari berbagai asosiasi jantung dunia menunjukkan bahwa pria dengan tekanan darah tinggi memiliki resiko lebih besar mengalami gangguan ereksi. Ini bukan kebetulan. Pembuluh darah yang kaku dan menyempit membuat aliran darah ke organ vital menjadi tidak maksimal. Selain itu, kolesterol tinggi juga sering luput dari perhatian. Penumpukan lemak di pembuluh darah tidak hanya berdampak pada jantung dan otak, tetapi juga pada fungsi pria. Saya pernah menemui pasien yang aktif bekerja, tampak sehat, namun setelah diperiksa, kadar kolesterolnya tinggi. Setelah menjalani perubahan pola makan dan aktivitas fisik teratur, keluhan pada Mr. P perlahan membaik. Yang sering membuat saya prihatin adalah faktor stres dan kelelahan mental. Banyak pria lansia memendam beban pikiran sendiri, masalah ekonomi, keluarga, atau rasa kehilangan peran setelah pensiun. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol, dan hormon ini dapat menekan hormon yang berperan dalam vitalitas pria. Berbagai riset psikologi kesehatan menunjukkan bahwa kondisi mental yang tidak seimbang dapat berdampak langsung pada fungsi fisik. Bapak-bapak, dari semua cerita ini, saya ingin menekankan satu hal penting. Mr. P sering menjadi alarm tubuh yang pertama kali berbunyi ketika ada masalah kesehatan lain yang sedang berkembang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa tubuh kita selalu berusaha berkomunikasi. Ketika sinyal ini muncul, langkah terbaik bukan menutup mata atau mencoba solusi instan tanpa pemeriksaan. Justru dengan memahami penyebabnya lebih awal, banyak kondisi serius bisa dicegah atau dikendalikan. Dengan pemeriksaan rutin, pengelolaan penyakit kronis, serta perbaikan gaya hidup, banyak pasien saya kembali merasa lebih sehat, lebih bertenaga, dan lebih tenang menjalani hari-hari mereka.
Mendengarkan tubuh adalah bentuk kepedulian, bukan kelemahan. Dan seringkali, dari keluhan yang dianggap sepele inilah, kesehatan jangka panjang bisa diselamatkan. Bapak-bapak, ada satu pola yang sering saya temui dan ini perlu saya sampaikan dengan jujur. Banyak pria lansia sebenarnya sudah menerima sinyal dari tubuhnya, tapi memilih mengabaikannya karena merasa masih kuat atau takut diperiksa. Salah satu sinyal itu sering muncul dari kondisi Mr. P. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 67 tahun. Keluhannya sederhana, ereksi semakin jarang dan tidak stabil. Beliau mengira ini hanya karena usia dan kelelahan. Tapi ketika saya tanya lebih dalam, ternyata ia juga sering merasa cepat capek saat berjalan, kakinya mudah kesemutan, dan luka kecil di kaki lama sembuh. Dari pemeriksaan lanjutan, diketahui bahwa beliau mengalami gangguan pembuluh darah dan diabetes yang sudah berjalan cukup lama tanpa disadari. Secara medis, kondisi Mr. P sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah dan saraf. Ketika ereksi mulai sering gagal tanpa sebab jelas, ini bisa menjadi tanda awal bahwa aliran darah tidak lagi optimal. Banyak penelitian internasional menunjukkan bahwa gangguan ereksi sering muncul lebih awal dibanding gejala penyakit jantung. Bahkan dalam beberapa studi kardiologi, masalah ereksi bisa muncul 3-5 tahun sebelum serangan jantung atau stroke terjadi. Mengapa bisa begitu? Karena pembuluh darah di area intim ukurannya kecil. Saat ada penyempitan akibat kolesterol, tekanan darah tinggi, atau gula darah yang merusak dinding pembuluh, bagian ini biasanya terdampak lebih dulu. Jadi, tubuh sebenarnya sedang memberi peringatan halus, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita waspada. Selain pembuluh darah, kondisi hormon dan saraf juga berperan besar. Gangguan ereksi yang disertai mati rasa, kesemutan, atau penurunan sensasi bisa berkaitan dengan kerusakan saraf. Ini sering terjadi pada pria dengan diabetes yang tidak terkontrol atau kekurangan vitamin tertentu. Banyak pasien saya baru menyadari hal ini setelah keluhan makin berat, padahal tanda awalnya sudah muncul sejak lama. Ada juga pasien yang datang dengan cerita berbeda. Ereksi masih bisa terjadi, tapi gairah menurun drastis dan tubuh terasa tidak bertenaga. Setelah dicek, ternyata beliau mengalami gangguan hormon tiroid dan anemia ringan. Ini menunjukkan bahwa perubahan pada Mr. P tidak selalu berdiri sendiri. Ia sering menjadi bagian dari masalah kesehatan yang lebih luas. Yang perlu Bapak pahami, tubuh tidak pernah berbicara tanpa alasan. Ketika ada perubahan yang terjadi berulang, berlangsung lama, atau makin memburuk, itu bukan sesuatu yang sebaiknya disimpan sendiri. Justru ini kesempatan untuk mengecek kondisi kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan evaluasi hormon bisa memberi gambaran besar tentang apa yang sedang terjadi di dalam tubuh. Saya selalu menenangkan pasien dengan kalimat ini, lebih baik tahu lebih awal daripada menunggu sampai tubuh memaksa kita berhenti. Banyak kondisi serius bisa dikendalikan jika terdeteksi dini, dan seringkali perbaikan kesehatan secara umum juga membawa dampak positif pada fungsi pria. Bapak-bapak, jangan melihat perubahan pada Mr. P sebagai aib atau akhir dari segalanya. Lihatlah sebagai pesan dari tubuh yang ingin diperhatikan. Saat kita mau mendengar dan bertindak dengan cara yang benar, tubuh biasanya memberi respon yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa perubahan pada Mr. P bisa menjadi sinyal kondisi kesehatan yang lebih serius, sekarang pertanyaan terpentingnya adalah ini. Apa yang sebaiknya dilakukan agar kondisi ini tidak semakin memburuk? Saya sering mengatakan kepada pasien, tubuh kita sebenarnya selalu memberi peringatan lebih awal. Masalahnya, peringatan itu sering diabaikan karena dianggap memalukan atau dianggap wajar karena usia. Padahal, justru di fase inilah peran pencegahan menjadi sangat penting. Langkah pertama yang selalu saya tekankan adalah berhenti menutup mata terhadap pemeriksaan kesehatan rutin. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta kesehatan jantung bukan hanya soal umur panjang, tapi soal kualitas hidup.
Banyak studi kesehatan internasional menunjukkan bahwa gangguan fungsi seksual pada pria sering muncul lebih dulu dibanding gejala penyakit jantung atau pembuluh darah lainnya. Artinya, ini bisa menjadi alarm awal yang sangat berharga. Langkah berikutnya adalah memperbaiki gaya hidup secara realistis, bukan ekstrim. Saya tidak pernah meminta pasien lansia berolahraga berat, cukup jalan kaki rutin, peregangan ringan, dan aktivitas yang membuat tubuh bergerak setiap hari. Aktivitas fisik ringan terbukti meningkatkan aliran darah, menurunkan stres, dan membantu kerja hormon tetap seimbang. Pola makan juga memegang peran besar, mengurangi gula berlebih, makanan tinggi lemak jahat, serta memperbanyak sayur, buah, ikan, dan protein berkualitas membantu pembuluh darah tetap sehat. Banyak pasien saya yang awalnya ragu, namun setelah beberapa bulan disiplin, mereka merasa tubuh lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan kepercayaan diri perlahan kembali. Yang tidak kalah penting adalah kesehatan mental dan komunikasi dengan pasangan. Rasa cemas, takut gagal, dan tekanan batin bisa memperburuk kondisi fisik. Saya sering menyarankan pasien untuk berbicara terbuka dengan pasangan, bukan untuk menuntut, tapi untuk saling memahami. Hubungan yang hangat dan penuh pengertian justru membantu proses pemulihan secara alami. Bapak-bapak, saya ingin menekankan satu hal penting. Kondisi Mr. P bukanlah ukuran nilai seorang pria. Ia adalah bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika tubuh dirawat dengan baik, pikiran tenang, dan penyakit penyerta dikendalikan, fungsi tubuh pun akan mengikuti kemampuannya sendiri. Banyak pasien saya yang akhirnya berkata, "Dok, sekarang saya lebih tenang. Tidak lagi takut karena saya paham apa yang harus saya jaga." Dan ketenangan itu sendiri sering menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih baik. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang kembali seperti usia muda, tapi tentang menjaga tubuh tetap bekerja dengan aman, nyaman, dan bermartabat. Dan itu sangat mungkin dilakukan, selama kita mau mendengar sinyal tubuh dan mengambil langkah yang tepat. Bapak-bapak yang saya hormati, kesehatan adalah aset paling berharga di usia kita sekarang. Jangan menunggu tubuh benar-benar memberi tanda bahaya baru mulai peduli. Perubahan kecil yang Anda rasakan hari ini bisa menjadi pesan penting dari tubuh untuk segera dijaga dan diperhatikan. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau rekan seusia. Karena bisa jadi ada orang terdekat Anda yang sedang mengalami hal serupa, tapi belum berani bertanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama saya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan sederhana, aman, dan sesuai untuk pria lansia. Ingat, menua itu pasti, tetapi menua dengan sehat dan bermartabat adalah pilihan yang bisa kita perjuangkan bersama. Saya Dr. Indri. Salam sehat, jaga diri baik-baik, dan sampai jumpa di video berikutnya.